Pertama, sadar engkau amat bergantung sepenuhnya kepada Kristus Sang Raja itu. Yang kedua, sadarlah dan rindulah supaya Roh Kudus menguasai hidupmu dan menguasai engkau. Dan yang ketiga, serahkanlah seluruh potensi yang engkau miliki kepada Tuhan. Dan akan terjadi lawatan yang luar biasa. Ingat, doa tanpa tindakan itu namanya bertapa. Anda berdoa terus, berdoa dan berdoa dan berdoa. Tidak ada tindakan, itu orang bertapa. Harus ada tindakan, bilang amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Tahun ini diawali dengan perjamuan kudus. Dan kita tahu salah satu hakikat perjamuan kudus ialah memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara, minggu ini juga disebut Minggu Epifani, yakni penampakan wajah Tuhan. Saya ajak kita untuk merenungkan prinsip ini, oleh karena tahun ini juga kita tetapkan sebagai tahun di mana misi Allah digerakkan bagi dunia, pergi membebaskan, menyelamatkan, memulihkan, dan orang percaya kepada Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, Yohanes ditetapkan sebagai yang membaptis. Yesus adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat, Mesias. Dari statusnya saja sangat beda. Ya, Yohanes Pembaptis membaptis, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya dia lebih dulu lahir secara fisik. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias, Raja di atas segala raja. Nah, perhatikan dalam peristiwa Sungai Yordan, Yohanes sedang melakukan upacara baptisan. Baptisan itu khusus buat orang-orang Yahudi yang mau bertobat. Kenapa Yesus ikut dalam baptisan itu? Karena dua alasan utama. Yang pertama, dia ingin ikut sebagai seorang Yahudi yang taat pada aturan-aturan yang berlaku di zaman itu. Sekaligus hendak menunjukkan bahwa dia adalah bagian penting, dia adalah bagian dari upaya manusia untuk bebas dari semua dosa dan kejahatan. Dia tidak bikin kejahatan, dia tidak bikin dosa, tapi dia ikut turut merasakan. Ibrani 4 ayat 15, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sekalipun dia tidak berbuat dosa. Alasan yang kedua, karena di sana akan ada pengurapan dan pemutusan bagi dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Tapi ada soal sangat serius ketika dia sedang menuju ke Sungai Yordan. Yohanes yang adalah pelaku utama baptisan mencegah Yesus. Perhatikan pada ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Dari ayat ini kita belajar, Yohanes yang sebenarnya tokoh besar, orang populer di zaman itu,
terkenal karena dia dianggap sebagai yang mengembalikan roh Elia. Elia adalah nabi besar yang mengalahkan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asitoret milik Isabel dan Ahab. Elia yang diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan hati bapa kepada anak dan hati anak kepada bapa. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempraktekkan roh Elia itu. Berarti Yohanes adalah tokoh yang amat populer, terkenal dan sangat luar biasa. Kalau pakai istilah dunia sekarang, jabatannya amat tinggi, terhormat, termulia. Bahkan di bagian lain dikatakan dialah terbesar dari semua orang yang lahir dari kandungan perempuan. Tetapi pada situasi itu, dia mempraktekkan sebuah prinsip yang amat dahsyat. Dia amat rendah hati. Dia sadar, sekalipun aku melakukan tugas mempersiapkan jalan buat Tuhan, sekalipun aku orang yang sedang menolong orang untuk bebas dari semua dosa dan kejahatan, tapi dia sadar siapa dirinya. Dia sadar betul, aku hanya melakukan tugas membaptis, tapi dia yang datang, dialah yang menyelamatkan. Pelajaran pertama buat kita di awal tahun ini, dalam rangka mempraktekkan misi Allah ialah orang yang rendah hati adalah orang yang sadar hidupnya terbatas. Tetapi dengan keterbatasan itu, dia terima kuasa untuk melakukan pekerjaan yang besar dan ajaib. Yohanes meniru ibunya. Ketika Maria ibu Yesus sedang mengandung dan mengunjungi Elisabet yang juga mengandung Yohanes Pembaptis, ketika Maria datang ke rumah Elisabet, Elisabet berkata, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Rendah hati bukan soal berjalan terbungkuk-bungkuk badannya. Rendah hati bukan soal tidak bicara. Rendah hati bukan soal tidak marah-marah. Tapi rendah hati itu sadar bahwa aku nothing di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika orang sadar bahwa dia terbatas, dia akan menyerahkan segala potensi yang dia miliki untuk melayani Tuhan tanpa reserve. Saudara baca Alkitab, makanan dan minuman Yohanes, orang yang begitu tinggi, hebat dan dahsyat, segala keterbatasan, tapi dia mau menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Seluruh potensinya dia persembahkan. Tuhan pakai untuk menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Jadi ciri yang kedua, orang rendah hati, ialah menyerahkan seluruh potensinya untuk ikut dalam arak-arakan penyelamatan dunia. Yang ketiga, orang yang rendah hati bersedia dipakai Roh Kudus untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa untuk memulihkan bukan datang dari pengetahuan yang hebat,
bukan datang dari keterampilan yang mumpuni, bukan datang dari harta jabatan yang luar biasa, bukan datang dari pengalaman-pengalaman iman yang hebat, tapi ada sikap kerendahan hati. Yohanes orang besar, sadar dirinya, menyerahkan seluruh potensinya, dan bersedia untuk menerima pengurapan Tuhan. Itu ciri orang yang rendah hati. Kita lihat catatan Alkitab tentang penyerahan potensi. Seorang anak kecil yang ikut-ikutan mendengar Yesus berkhotbah. Dan ketika Andreas datang kepada anak itu menyerahkan seluruh miliknya. 5 roti dan 2 ikan. Itu milik seorang anak kecil yang mungkin bagi dia pun tidak cukup untuk makan. Tapi ketika dia persembahkan buat Tuhan, dia tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Anak itu sama sekali tidak tahu bahwa akan dinikmati lebih 5.000 orang, bahkan lebih 12 bakul. Anak itu hanya menyerahkannya kepada Yesus. Jadi ini udah waktunya kita tidak lagi berseminar tentang penginjilan. Udah waktunya kita tidak lagi hanya berdoa tentang memenangkan jiwa. Tapi udah waktunya untuk kita serahkan seluruh potensi yang kita miliki. Karena pada setiap orang ada potensi yang Tuhan tahu. Dan karena itu potensi itu mesti dilatih. Yohanes dilatih di padang gurun. Dilatih dengan cara masuk keluar hutan, naik turun gunung, bukit. Makanannya menunjukkan bahwa dia nyaris tetap ada di tengah-tengah dunia yang begitu gelap. Dia tidak punya waktu untuk menghadiri seminar, doa-doa, dan diskusi. Tapi waktunya hanya memberitakan bahwa jalan-jalan harus diluruskan supaya sambut Kristus. Kita semua punya potensi yang luar biasa, bukan? Kita belajar dari waduk. Waduk itu fungsinya ialah menampung air dan mengalirkan air membasahi seluruh sawah ladang supaya sawahnya bisa subur, tanaman-tanaman bisa bertumbuh, berbuah dan masa panen untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau waduk itu hanya menampung air dan dia tidak bisa disalurkan air kepada sawah, ladang, maka 2 hal akan terjadi. Air di waduk itu akan membusuk. Dan yang kedua, sawah ladang akan mengering. Dan akibatnya semua orang akan mati kelaparan. Jadi bagi saya pribadi, hidup kita, potensi seperti waduk yang menampung potensi-potensi Allah itu dan kita salurkan di bidang kita masing-masing untuk membuat orang datang kepada Kristus. Itulah potensi itu. Orang yang rendah hati bersedia untuk melepaskan semua yang dia miliki dan membiarkan Tuhan pakai potensinya untuk membuat orang percaya kepada dia. Kekuatan yang dahsyat dari pelajaran ini ialah ada pengurapan ilahi. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menuntun. Baca Alkitab baik-baik, seluruh pelayanan Yesus, seluruh pelayanan murid-murid itu dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Lihat ketika Yesus keluar dari air itu, turunlah Roh Allah. Pengurapan Tuhan terjadi.
Sekarang kita perhatikan, mengapa pengurapan Roh Allah itu turun? Perhatikan ucapan Yesus pada ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Wow, ini dahsyat. Yohanes menghormati Yesus, tapi Yesus juga menghormati Yohanes. Masing-masing menghormati potensi, karunia, talenta yang Tuhan berikan. Yesus menghormati pekerjaan Yohanes. Dan dia berkata, lakukan saja. Kalau bahasa sehari-hari, Yohanes bilang, Tuhan, aku nggak bisa. Aku siapa sampai engkau datang kepada aku? Tuhan bilang, bro, lakukan. Karena kita mau menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Berarti hidupnya Yesus adalah menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Hidup dia mengajak Yohanes Pembaptis. Dan waktu dia mengajak semua orang yang ada di situ ikut mendengar pesan ini. Hidup kita harus menggenapkan kehendak Bapa. Apa yang terjadi ketika orang berkomitmen untuk menggenapi kehendak Bapa? Urapan Tuhan turun. Bahasa lainnya, orang yang taat pada kehendak Bapa, dia akan terima pengurapan. Bilang amin. Jadi pengurapan itu bukan karena banyak berdoa, banyak bersemedi, banyak doa puasa. Semuanya tidak ada yang salah. Mau dapat pengurapan Tuhan, tidak usah ikut seminar ini dan itu. Pengurapan Tuhan tidak datang karena Anda banyak berdoa berpuasa. No. Baca kita baik-baik. Pengurapan Tuhan terjadi karena ketaatan pada firman Allah. Ketaatan pada kehendak Allah. Maka Allah memperlengkapi dengan kuasanya. Karena Roh Kudus itu kuasa Allah. Sekali lagi, ketaatan itu membuat Anda menerima kuasa Roh Kudus. Pengurapan itu turun. Untuk apa pengurapan itu? Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk berbahasa roh, bukan untuk menyatakan engkau jadi saleh, bukan untuk membuat engkau membedakan mana orang kudus dan orang tidak kudus. Bukan. Pengurapan itu terjadi supaya engkau dapat kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan mengatasi orang lain, bukan menyingkirkan orang lain. Kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar Allah, yaitu mujizat-mujizat Tuhan. Dan mujizat itu berguna untuk meyakinkan orang supaya orang percaya kepada Tuhan. Saya sering mengingatkan kita dari penelitian Stuart Grammens di India. 15% orang percaya Kristus karena mendengar khotbah, ceramah, diskusi, PA, komsel. Tetapi 85% orang bertobat terima Tuhan Yesus karena melihat dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Jadi saudara perhatikan urut-urutannya. Katakan, taat, ikuti saya. Taat pada firman Tuhan, dapat urapan. Urapan untuk punya kuasa. Kuasa untuk melakukan mujizat. Mujizat berfungsi untuk membuat orang percaya. Itu 5 pola di ayat ini. Itulah hasil dari kerendahan hati. Karena itu saya encourage jemaat ini, majelis jemaat, Ibu Pendeta, ayo mari kita mulai. Bahasa perjuangannya, sing-singkan dengan baju. Jangan habisin waktu untuk hal-hal yang tetek bengek. Yang teh, kopi, air kurang panas, parkirnya kurang beres, ruangannya kurang dingin. Tinggalkan itu.
Mari kita fokus. Bagaimana potensi-potensi kita persembahkan, Tuhan pakai untuk membuat banyak orang bertobat. Hobi-hobi saudara baik, tapi hobi itu juga harus bisa berdampak untuk menolong orang lain mengalami pemulihan. Saya 3 kali 3 tempat yang berbeda. Kalau pakai istilah orang dunia, itu udah mau mati. Pertama kali pulang dari Aceh, terserang Omikron, COVID. 20 hari terisolir di Medan seorang diri. Banyak orang berdoa. Saya juga berdoa. Keluarga saya berdoa. Dan saya tahu jemaat ini berdoa. Itu baru pulang dari Aceh. Tapi nggak kapok-kapok. Beberapa bulan kemudian pergi ke Binjai dan Langkat. Di pedalaman yang amat jauh. Dan pulang dari situ sampai ke Sibolga dengan jarak tempuh 8 jam. Dari Binjai ke Sibolga. Sampai di sana jatuh sakit lagi. Pulang dari sana masuk ke Tanimbar. Masuk UGD. Berbagai macam serangan-serangan yang hebat. Mungkin juga ada kesalahan saya karena makan yang kurang disiplin. Tapi juga cuaca dan kelelahan fisik. Tetapi saya melihat begitu banyak orang mengalami pemulihan. Begitu banyak orang berubah jalannya, berubah arahnya. Karena itu saudara-saudara, merayakan perjamuan kudus, makan perjamuan kudus, jangan sekedar pikir supaya aku sembuh. Oh, makan perjamuan kudus supaya aku kuat. Makan perjamuan kudus supaya aku semakin kudus dan mulia. Itu pengertian yang kekanak-kanakan. Teman saya Bambang Nursena bilang, itu cara berpikir primitif. Tapi makan dan minum dalam perjamuan kudus untuk memperingati dan memberitakan Kristus yang tersalib itu. Jadi kalau cuma makan perjamuan kudus untuk ikut-ikutan, nggak usah. Makan perjamuan kudus supaya saya sembuh dari penyakit, nggak usah. Makan perjamuan kudus supaya saya sehat dan kuat, nggak usah. Tapi makan perjamuan kudus artinya ikut mempersembahkan seluruh potensi untuk terus memberitakan Kristus yang tersalib itu. Itulah yang Yesus katakan, biarkan dia lakukan ini. Dia bilang kepada perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal, murid-muridnya marah, Yesus bilang biarkan dia lakukan. Untuk memperingati kematian dan kebangkitanku. Ada harga yang dibayar untuk itu. Jadi keluarga-keluarga saya dorong supaya tahun ini kita mulai selain menyisihkan uang untuk bayar uang sekolah anak-anak, menyisihkan untuk makan malam, makan siang, atau untuk jalan-jalan, sisihkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sisihkan untuk kemanapun. Satu lagi, sisihkan uangmu, siapkan danamu untuk menopang pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Baik pribadi maupun komunitas gereja. Saya melihat beberapa contoh nyata di 2 negara yang saya kunjungi. Di India, orang tidak peduli mau pakai mobil apa, mau pakai motor yang tidak peduli rumahnya udah bagus atau enggak, dia enggak peduli. Yang dia peduli ialah bagaimana orang percaya kepada Kristus. Yang kedua, di Korea Selatan orang enggak peduli gedung gereja yang mewah dan mahal, yang ber-AC. Tapi bagaimana supaya ada misionaris yang diutus ke berbagai negara. Itulah sebenarnya orang-orang yang menikmati perjamuan kudus.
apalagi awal tahun kita mulai dengan perjamuan kudus. Biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Bagaimana caranya mengerjakannya? Harus ada pelatihan, harus ada pemuridan, harus ada coaching, harus ada training. Berarti apa? Harus ada harganya. Sediakan waktu untuk mengerjakan. Kalau tidak, saudara-saudara, maka kita tidak lebih baik dari sebuah yayasan sosial yang tidak punya kuasa untuk melakukan apa-apa. Jadi tahun ini saya mau ajak seluruh jemaat GKK Sola Gracia khususnya, dan siapapun yang mendengar firman Tuhan melalui mimbar ini, bikin resolusi yang baru, bikin komitmen yang baru. Tahun ini saudara udah punya rencana ke luar negeri atau ke dalam negeri, silakan. Tapi mari punya agenda baru yang kita beri prioritas, beri stabilo warna hijau. Tahun ini aku harus memenangkan berapa jiwa buat Tuhan. Melalui potensi talenta yang kita miliki di bidang kehidupan masing-masing. Anda tidak mengerjakannya dengan kekuatanmu. Saya ajak kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 37 dan 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu Mesias, Raja di atas segala raja, tapi dia mengerjakan pekerjaan bukan kekuatannya, tapi karena pengurapan Roh Kudus. Ini yang kita lalaikan. Kita lebih banyak mengandalkan pengetahuan dan hikmat-hikmat yang kita pelajari. Tapi kita sedikit sekali memberi ruang buat kuasa Roh Kudus bekerja bebas. Ketika Yesus selesai dibaptis, ada sebuah pengumuman dari sorga. Ada sebuah pernyataan, proklamasi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya percaya kalimat itu tidak hanya buat Yesus, tapi buat semua orang yang ingin menggenapkan kehendak Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Kepada dunia Tuhan mengumumkan itu. Ketika engkau pergi dan memberitakan Injil, engkau menghadapi problem-problem yang begitu rumit dan luar biasa, Allah akan berkata, inilah anakku. Ada sebuah garansi dari sorga tentang apa yang engkau kerjakan. Tidak usah jadi pendeta, tidak usah jadi penginjil. Hidup sehari-hari, profesi sehari-hari, Tuhan bisa pakai untuk ubah. Dan Anda tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Seperti anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Dia tidak tahu apa yang Yesus lakukan. Tapi dia hanya serahkan dan terjadi kelimpahan yang luar biasa, bukan? Setelah itu apa yang terjadi? Dituntun Roh Kudus ke padang gurun pada pasal 4. Untuk apa? Dicobai. Kata dicobai, bahasa aslinya diuji kekuatannya. Allah bukan mencobai manusia untuk bikin dosa, tapi Allah menguji keabsahan, kekuatan, kuasa yang dia terima. Dan dia kalahkan tipu daya iblis. Karena itu tidak benar. Kalau ada orang Kristen berkata, kami nggak kuat karena iblis terlalu kuat. Tidak benar. Tolak itu pernyataan ini. Roh Kudus lebih hebat dan lebih berkuasa dari kuasa apapun. Setelah pulang dari padang gurun, masuk ke rumah ibadah. Ngapain? Dia umumkan, Roh Tuhan ada padaku.
Aku diurapi untuk memberitakan kabar baik, membebaskan orang terikat, menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang luka batin, dan menyatakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Lukas 4 ayat 18-19. Itulah pekerjaan Bapa yang harus gereja genapkan. Jadi kalau kita ibadah terus tiap minggu, baik saja. Tiap hari Rabu kita kebaktian rumah tangga, baik juga. Sabtu doa subuh, baik juga. Tidak ada yang salah. Tapi kalau cuma itu terus, kita ini cuma dalam waduk. Nanti ada nyamuknya masuk, ada lumutnya ada. Akhirnya apa? Kita tidak punya daya untuk mengubah keadaan masyarakat. Maka harus kita lakukan sesuatu. Terima pengurapan Roh Kudus. Dan keluar dari semua zona nyaman kita. Dengan bidang masing-masing. Anda tidak perlu tahu hasilnya. Tapi Anda lakukan bagianmu. Dan bagian berikutnya. Tuhan yang akan melimpahkan kasih karunia yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gereja sudah menetapkan tahun ini tahun penginjilan. Tahun penuaian besar-besaran. Dan tidak dilakukan hanya dengan doa puasa. Tidak dilakukan hanya dengan seminar, diskusi, dialog. Tetapi tiru cara orang-orang di Alkitab. Pertama, sadar engkau amat bergantung sepenuhnya kepada Kristus Sang Raja itu. Yang kedua, sadarlah dan rindulah supaya Roh Kudus menguasai hidupmu dan menguasai engkau. Dan yang ketiga, serahkanlah seluruh potensi yang engkau miliki kepada Tuhan. Dan akan terjadi lawatan yang luar biasa. Saya sudah punya agenda-agenda untuk tahun ini. Dan tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Banyak orang harus diselamatkan. Ingat, doa tanpa tindakan itu namanya bertapa. Anda berdoa terus, berdoa dan berdoa dan berdoa. Tidak ada tindakan, itu orang bertapa. Dan kalau di India, orang pulang bertapa dipanggilnya dewa. Harus ada tindakan, bilang amin. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang hari ini mendengar firman dan dia bilang begini, Pak Pendeta doakan saya mau seberapa potensi yang ada padamu. Saya mau terima pengurapan Roh Kudus itu tiap hari. Saya mau supaya hobi saya berdampak buat pemulihan kemenangan jiwa baru. Saya mau supaya melalui pekerjaan saya, profesi saya, keadaan saya, orang lain mengalami kemuliaan dan pengurapan dari Tuhan. Yang mau hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau tantang saudara-saudara yang mau didoakan khusus supaya tahun ini melalui potensinya, karirnya, hobinya, pekerjaannya, orang lain melihat Kristus. Boleh angkat tangan? Silakan berdiri di tempat. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-Mu yang bikin komitmen di awal tahun 2023. Kami rindu otoritas ilahi, kuasa Roh Kudus turun ke atas umat-Mu ini. Dalam nama Yesus, Engkau terima otoritas itu. Supaya Engkau punya kuasa untuk memberitakan dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Banyak mujizat yang akan menyertai perjalanan iman-Mu. Dan banyak orang percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Melalui profesimu, melalui jabatanmu, melalui hobimu, melalui pekerjaan sehari-hari. Tuhan tolong supaya tahun 2023, tahun penuaian besar-besaran bagi kerajaan Allah di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kuasa itu. Terima otoritas itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.